Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita Bae Seo-chun yang mana telah mencapai di season yang keempat ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Rahasia. Setiap orang punya rahasia. Apakah seseorang adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, kekasih, atau bahkan orang tua, setiap orang memiliki rahasia yang ingin mereka simpan dari orang lain. Rahasia adalah satu hal, tetapi ketika rahasia itu berubah menjadi mematikan, mereka dapat menyebabkan bahkan dua orang yang memiliki hubungan terdekat merenggang. Itulah yang terjadi antara Du Lingfei dan Bae Seo-chun. Dia memiliki rahasianya tentang sekte stream roh, bayi perempuan, dan harta dunia utara. Semua itu adalah hal-hal yang pastinya tidak bisa dia bicarakan. Du Lingfei dapat melihat bahwa ada hal-hal yang ingin dia simpan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak mendesaknya. Dan dengan demikian, mereka berjalan diam-diam untuk sementara waktu. Akhirnya, Du Lingfei mengatakan sesuatu yang tampaknya benar-benar tiba-tiba. Di masa lalu, aku dulu menceritakan segalanya pada ayahku. Tetapi setelah sekte stream roh, saya berhenti melakukan itu. Ketika datang ke pengamatan atau spekulasi, saya mengatakan kepadanya beberapa hal, dan menyimpan hal-hal lain untuk diri saya sendiri. Bae Seo-chun tiba-tiba menatapnya. Makna di balik kata-katanya jelas, dia tidak akan memberitahu Celestial semua detail tentang masalah di antara mereka berdua. Setelah keheningan yang berlarut-larut, Du Lingfei menurunkan suaranya lagi dan berkata, ayahku telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Suasana hati Bae Seo-chun telah tenggelam dalam. Kedekatan yang dia rasakan dengan Du Lingfei sebelumnya sekarang berubah, dan dalam keheningan total mereka melanjutkan perjalanan melalui dataran es. Dia tidak yakin persis kemana tujuan mereka, dan tidak tahu apakah Du Lingfei bahkan memiliki tujuan di benaknya. Pada titik tertentu, angin bertiup, dan salju mulai turun. Itu mulai menjadi gelap, dan akhirnya, seluruh langit dipenuhi salju. Itu jatuh di pakaian dan rambutnya, dan juga ke langkah kaki yang ditinggalkannya saat dia berjalan, sampai semuanya tertutup, membuatnya seolah-olah dia bahkan belum lewat. Salju turun semakin deras, dan angin semakin kencang, sampai seperti jeritan hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Itu mulai menjadi resah. Setelah beberapa keraguan, Bae Seo-chun menoleh ke Du Lingfei, dan ketika dia melihat salju yang menumpuk di rambut dan pundaknya, berkata, mengapa kita tidak menemukan tempat untuk. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresinya berkedip ketika sensasi mendalam dari krisis mematikan muncul dalam dirinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Tanpa ragu-ragu sejenak, dia meraih Du Lingfei di tangannya dan menariknya mundur. Du Lingfei tersentak, membiarkan Bae Seo-chun terbang mundur bersamanya, dan secara bersamaan melakukan gerakan mantra dua tangan. Kemudian dia meraih dengan jari telunjuk kanannya dan menyentuh dahinya. Pada saat itu, sesosok bayangan muncul di dalam salju di tempat yang baru saja dia duduki. Hampir seolah benda itu telah berteleportasi ke tempatnya, dan bersamaan dengan itu muncul aura mematikan yang eksplosif. Begitu sosok bayangan muncul, itu menembak ke depan dalam hembusan angin ke arah Bae Seo-chun dan Du Lingfei. Tentu saja, semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi terjadi secepat cahaya memantul dari cermin. Saat sosok bayangan menerkam, jari Du Lingfei menyentuh dahinya, dan ledakan cahaya keemasan melesat untuk membungkus dirinya dan Bae Seo-chun. Kemudian mereka menghilang, untuk muncul kembali sesaat kemudian, 300 meter jauhnya. Tampaknya sangat marah, sosok bayangan mengeluarkan tangisan menusuk saat berputar dan menembak ke arah mereka lagi. Sekarang, Bae Seo-chun dan Du Lingfei dapat melihat dengan jelas apa yang mereka hadapi, meskipun semua salju bertiup di udara. Sosok bayangan itu, adalah bola asap hitam, di tengahnya ada wajah yang tampak tertawa, tetapi tidak menangis, tetapi tidak. Ia memiliki ki hantu yang mengejutkan ketika menjerit dan sekali lagi mencoba menerkam mereka berdua. Begitu Bae Seo-chun melihat wajah itu, pikirannya berputar, dan dia menangis, kakamu. Itu kamu. Wajah hantu ini, pernah menjadi bagian dari 3 bendera hantu di Galeon Tulang Ghost Mother. Dia sengaja membiarkan dirinya dicengkeram oleh surgawi sehingga dia akan terpisah dari hantu Galeon dan tetap berada di alam Heavenspan. Celestial mengejarnya, tetapi wajah hantu yang tertawa itu telah menggunakan kemampuan surgawi yang tidak diketahui untuk menghilang ke udara tipis. Dan sekarang, disinilah dia, memancarkan aura pembunuh ketika dia mencoba membunuh Bae Seo-chun dan Du Lingfei. Apa yang dia lakukan di sini? Pikir Bae Seo-chun. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Wajah hantu yang tertawa terbahak-bahak mendekat menodai salju yang hitam dengan hantu kinya, dan mengubahnya menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dalam serangan. Menjerit teriakan, Bae Seo-chun melepaskan kelima dari Cloud Lightning Forefather Transformations, didukung oleh Living Mountain Incantation. Cahaya bulan tumpah dari mata kirinya saat tangan kirinya memanfaatkan kerajaan Water Swamp, dan tangan kanannya meninju keluar dengan Fish Kaisar yang tak terbenam.
Dia memimpin, dengan keadaan terkuatnya, dan 2 kartu truf terbesarnya. Dia memimpin, dengan keadaan terkuatnya, dan 2 kartu truf terbesarnya. Dia merasakan sejumlah besar tekanan dari wajah hantu ini, yang melampaui realem Deva sejauh ini. Bahkan, dia tidak yakin seberapa kuat wajah hantu itu. Saat Bai Xiaochun bergerak, Du Lingfei mengambil nafas dan melakukan gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan lebih banyak cahaya keemasan keluar darinya, yang mengambil bentuk Phoenix emas. Api keemasan meletus dari Phoenix saat melayang di atas dataran es untuk memenuhi wajah hantu. Setelah melihat Bai Xiaochun dan Du Lingfei bergabung untuk melawannya, wajah hantu itu tertawa seolah-olah semua ini adalah lelucon lucu. Kemudian, dia tiba-tiba memutar dan menyimpang, berubah menjadi tangan yang cakar. Itu gelap gulita, dengan cakar setajam silet yang mengiris udara terbuka saat menebas ke depan. Tangan cakar menghantam kerajaan Waterswamp terlebih dahulu, menyebabkan ledakan memekakan telinga untuk mengisi udara. Adapun tangan cakar yang dipanggil oleh kerajaan Waterswamp itu langsung hancur. Sebuah lolongan menantang bergema, dan Bai Xiaochun bergidik hebat, batuk seteguk darah. Saat itulah Phoenix emas Du Lingfei menabrak cakar hantu. Burung Phoenix emas yang berapi-api juga dihancurkan hampir tanpa susah payah, dan mengeluarkan jeritan sengsara saat memudar dari keberadaan. Du Lingfei juga batuk darah, dan 3 luka menganga muncul di bahunya yang memotong sampai ke tulang. Saat itulah tangan kanan Bai Xiaochun, ditenagai oleh Forefather Transformation dan Living Mountain Incantation, mendaratkan kepalan kaisar yang tak mati. Langit dan bumi bergetar hebat saat transformasi nenek moyang Bai Xiaochun lenyap dan bentuk Living Mountain Incantation miliknya dihancurkan. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat tinju kaisarnya yang tak berujung dikalahkan. Langit dan bumi bergetar hebat saat transformasi nenek moyang Bai Xiaochun lenyap dan bentuk Living Mountain Incantation miliknya dihancurkan. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat tinju kaisarnya yang tak berujung dikalahkan. Dia dan Du Lingfei yang bertindak serempak bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa, namun tangan hantu itu menghancurkan semua kemampuan surgawi mereka, dan nyaris tidak berhenti dalam proses itu. Namun, jeda kecil itu adalah waktu yang dibutuhkan Du Lingfei untuk melakukan gerakan mantra lainnya. Cahaya emas menyapu, menutupi dirinya dan Bai Xiaochun yang berdarah, dan kemudian membawa mereka pergi. Kali ini, mereka muncul 3000 meter jauhnya. Namun, Du Lingfei tidak ragu-ragu untuk melepaskan kemampuan surgawi lainnya, menyebabkan cahaya berkedip menyebar yang membawa mereka 30.000 meter jauhnya. Dan kemudian, lebih banyak cahaya berkilauan saat mereka menghilang lagi. Itu semua terjadi dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, tangan hantu cakar sekali lagi berubah menjadi wajah hantu yang tertawa-tawa, matanya bersinar dengan cibiran dan ketamakan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Wajah hantu itu berkata, suaranya seperti kombinasi suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya. Sambil tersenyum miring, dia mulai melesat di udara, mengikuti aura Bai Xiaochun dan Du Lingfei, yang dia bisa rasakan sama seperti obor di malam yang gelap. Di kejauhan, Bai Xiaochun dan Du Lingfei terbungkus oleh cahaya keemasan saat Du Lingfei menggunakan sihir rahasianya berulang-ulang untuk berteleportasi. Apa yang dilakukan hal itu di sini? Terbangun dengan kecemasan dan kegelisahan, Bai Xiaochun mengeluarkan beberapa pil obat untuk dirinya dan Du Lingfei. Sedangkan baginya, darah abadinya sudah bekerja, memastikan bahwa kekuatan tubuh kedagingannya sudah hampir sepenuhnya kembali normal. Bahkan tetap saja, jelas bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk wajah hantu itu, yang jelas jauh melampaui tingkat Deva. Lagi pula, dia dan Du Lingfei yang bekerja bersama akan hampir tak terkalahkan pada apapun di bawah level setengah dewa. Saya pikir saya mungkin tahu mengapa dia ada di sini, kata Du Lingfei. Aku menduga bahwa ayahku akan datang. Sinar dingin menembus matanya, namun, ketika dia mengucapkan kata ayah, dia menggigil seolah-olah kesakitan. Menanggapi kata-kata Du Lingfei, mata Bai Xiaochun berkilauan karena terkejut. Sesuatu tampak sangat aneh dengan perasaannya tentang masalah itu. Ketika seorang anak perempuan dalam kesulitan, itu adalah hal yang paling alami bagi ayahnya untuk datang membantunya, setidaknya sejauh menyangkut Bai Xiaochun. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika tubuhnya terus pulih, dia meraih lengannya dan menariknya. Menambahkan Unding Hex di memberi mereka sedikit lebih banyak kecepatan. Ketika dikombinasikan dengan cahaya emas teleportasi yang digunakan Du Lingfei, itu memberi mereka kecepatan yang cukup untuk setidaknya melarikan diri dari wajah hantu tertawa tangisan, yang mampu kecepatan yang mirip dengan Celestial sendiri. Sayangnya, meskipun mampu mencapai kecepatan yang melampaui Deva Realm, mereka masih kira-kira sebanding dengan setengah dewa. Oleh karena itu, wajah hantu terus menutup tidak peduli apa yang mereka lakukan. Segera, mereka mendengar suara jeritan angin di belakang mereka, serta jeritan hantu jahat. Du Lingfei dalam kondisi yang lebih buruk daripada yang dia biarkan. Ketika Phoenix api emasnya terkoyak oleh tangan hantu cakar sebelumnya, dia telah menerima 3 luka mengejutkan. Meskipun ia mampu menekan efeknya sampai taraf tertentu, begitu suara hantu itu sampai padanya, luka-lukanya mulai bocor asap hitam.
Asap itu sendiri membentuk kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya, yang tertawa dalam sifat yang sangat menyeramkan. Dia mulai batuk darah, dan wajahnya pucat pasi. Namun, matanya terus bersinar dengan cahaya dingin. Dia adalah putri surgawi, dan memiliki benda-benda magis yang menyelamatkan jiwa yang kuat. Namun, dia tahu bahwa wajah hantu ini telah datang dari luar angkasa di galeon tulang Ghostmother, dan oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa melawannya. Taruhan terbaiknya sekarang adalah mengandalkan cahaya emasnya untuk melarikan diri secepat mungkin. Dalam hal kecepatan dan pertahanan, akan sulit untuk menemukan seseorang yang cocok dengannya di tanah Heavenspan. Bahkan seorang setengah dewa tidak akan bisa melukainya dalam waktu singkat. Sayangnya, dia tidak berurusan dengan setengah dewa, dia berhadapan dengan wajah hantu dari luar surga, seseorang yang sekuat ayahnya, Celestial. Bai Xiaochun merasa sakit hati untuk melihat darah mengalir keluar dari mulutnya, dan asap hitam naik dari bahunya. Dia dengan cepat menepuk tasnya untuk menghasilkan beberapa pil obat yang bisa membantu. Tidak ada waktu untuk itu sekarang, katanya dengan gigi terkatup. Kita harus keluar dari sini sekarang. Dengan itu, dia menggunakan teleportasi lain. Sayangnya, teleportasi ini terlalu berat baginya untuk ditangani. Luka-lukanya memburuk dan asap hitam mulai mengalir dalam volume yang lebih besar. Kamu terluka terlalu buruk, kata Bai Xiaochun mendesak. Bahkan jika kita tidak punya waktu, kita harus melakukan sesuatu untuk merawatmu. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia mengulurkan tangan dan merobek pakaiannya sedikit, memperlihatkan apa yang sekarang menjadi kulit hitam pekat di bahunya, dan 3 luka mendalam yang mengekspos tulang putih di kedalamannya, dengan daging busuk dan nekrotik di permukaan. Tusukan rasa sakit lain mengenai Bai Xiaochun di dalam hati, tetapi tanpa ragu dia membuat gerakan menggenggam, yang menyebabkan semua daging yang membusuk terlepas dari bahunya, memperlihatkan lebih banyak tulang. Yang mengejutkan, tulangnya tidak seperti tulang orang biasa. Tulangnya tampak seperti kristal, dan memancarkan aura yang Bai Xiaochun temukan sangat akrab sehingga rahangnya terjatuh. Karena urgensi situasi, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat menghancurkannya, dan menempatkan bubuk luka. Kemudian dia memutar basis budidayanya dan mulai mengobati lukanya secara langsung. Saat cahaya keemasan berkedip-kedip di sekitarnya, dan saat Bai Xiaochun menawarkan bantuan, lukanya mulai sembuh. Tanpa ragu-ragu, dia melakukan teleportasi lagi, menyebabkan mereka muncul kembali di kejauhan. Begitu keluar di tempat terbuka, mereka melaju-maju. Angin menjerit dan raungan hantu di belakang mereka jelas semakin dekat, namun, Bai Xiaochun tidak bisa berhenti memikirkan tentang tulang-tulang kristal dari beberapa saat yang lalu. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya memutuskan bahwa tidak masalah bahwa mereka begitu fokus untuk melarikan diri. Dia hanya harus mengajukan pertanyaan. Kamu, tulangmu. Kenapa mereka kristal? Mereka tidak seperti itu di Spirit Stream Sect kan? Du Lingfei tampaknya tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Jika ada orang yang bertanya, dia akan mengabaikan mereka, tetapi karena itu adalah Bai Xiaochun, dia merendahkan suaranya dan berkata, ayahku menyuruhku mengolah sesuatu yang disebut mantra surgawi, yang membentuk tulang surgawi. Tulang surgawi. Bai Xiaochun menjawab. Dia cukup yakin bahwa dia tidak menipu dia, namun, tidak bisa mengusir gambar tulang kristal itu dari benaknya. Dari 2 kerangka yang ia peroleh kembali di galeon tulang, satu memiliki tulang emas, dan yang lain memiliki tulang kristal, hasil dari budidaya Life Forever Codex. Aura dari tulang kristal dari Codex Life Forever sangat mirip dengan tulang kristal Du Lingfei, namun, juga sedikit berbeda. Pemikiran Bai Xiaochun langsung terlempar ke dalam kekacauan. Namun, dia tidak punya pilihan selain mencoba menenangkan pikiran dan fokusnya membantu Du Lingfei melarikan diri. Dalam beberapa hal, sepertinya sudah lama berlalu sejak mereka mulai melarikan diri. Namun, kebenarannya adalah hanya cukup waktu untuk membakar dupa. Dalam beberapa hal, sepertinya sudah lama berlalu sejak mereka mulai melarikan diri. Namun, kebenarannya adalah hanya cukup waktu untuk membakar dupa. Du Lingfei melakukan teleportasi lain, setelah itu, mereka dikelilingi oleh angin yang menjerit, dan suara hantu yang meraung-raung. Kamu berlari sangat cepat. Itu terdengar seperti suara-suara yang semuanya berbicara pada saat yang sama, dan diucapkan dengan nada lucu kucing bermain dengan mouse. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan Du Lingfei tiba-tiba berputar ke arah lain. Namun, sebelum mereka bisa melakukan hal lain, langit menjadi redup, dan gemuruh-gemuruh bergema ketika tangan hantu hitam besar muncul dan melesat ke arah mereka. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Mereka berhasil menghindari pukulan secara langsung, tetapi mereka berdua merasakan sakit menusuk ketika mereka kehilangan koneksi dengan basis kultivasi mereka dan jatuh dari langit. Bahkan ketika mereka mendarat di tanah, asap hitam yang membentuk tangan hantu mulai menyebar, memenuhi seluruh area 3000 meter dan menciptakan sesuatu seperti penjara terpisah dari seluruh dunia. Hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya terlihat meliuk-liuk keluar dari asap, membentak Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Untungnya, cahaya keemasan yang melingkupi Du Lingfei kuat, meskipun itu beriak dan membelok di bawah serangan itu. Dari jauh di atas di langit, asap hitam seluas 3000 meter itu tampak seperti wajah hantu besar.
Dan Bai Xiaochun dan Du Lingfei sebenarnya ada di mulutnya. Rasa yang luar biasa, lezat, sudah pasti layak untuk mengejar Anda di sini. Setelah saya mencerna kalian berdua, saya harus kembali ke tingkat kekuatan puncak saya. Cahaya keemasan ini cukup mengganggu, tetapi pada akhirnya, itu terlalu lemah. Sementara itu, hantu-hantu jahat di sekitar Bai Xiaochun dan Du Lingfei terus berlari ke arah mereka. Bai Xiaochun dan Du Lingfei sama-sama memiliki kecakapan pertempuran yang mengejutkan, tetapi dalam area 3000 meter asap hitam, mereka tidak bisa berdiri tegak melawan hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mereka menghancurkan beberapa dengan pukulan tinju, lebih banyak yang akan terjadi. Bai Xiaochun dan Du Lingfei sama-sama memiliki kecakapan pertempuran yang mengejutkan, tetapi dalam area 3000 meter asap hitam, mereka tidak bisa berdiri tegak melawan hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mereka menghancurkan beberapa dengan pukulan tinju, lebih banyak yang akan terjadi. Adapun bola emas Du Lingfei cahaya itu menjadi sangat lemah, dan bahkan mulai bergetar di ambang kehancuran. Setelah hilang, mudah untuk membayangkan bagaimana hantu-hantu jahat di sekitarnya menerkam mereka. Kapan ayahmu tiba di sini? Bai Xiaochun bertanya dengan gugup. Itu adalah saat krisis yang mematikan, dan jika Celestial tidak muncul untuk menyelamatkan mereka, Bai Xiaochun hanya bisa memikirkan satu cara untuk keluar darinya. Dia harus menggunakan daun es untuk membangunkan bayi perempuan itu. Namun, dia bahkan tidak yakin apakah daun es akan membangunkannya sekarang, dan jika itu berhasil, apakah dia bisa mengalahkan wajah hantu atau tidak. Dia sudah ada di sini, kata Du Lingfei pelan. Apa? Jawab Bai Xiaochun, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Pada saat itu, cahaya keemasan yang mengelilingi mereka akhirnya runtuh, dan hantu-hantu jahat melolong ketika mereka bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum mereka bisa, cahaya keemasan hancur menyatu untuk membentuk baut kilat emas. Baut petir emas menebas ke dalam asap hitam, menghancurkan semua hantu jahat yang ditemui semudah batu menghancurkan gelas minum. Asap hitam dipotong menjadi dua bagian, yang kemudian tumpah ke segala arah dan berubah menjadi wajah hantu yang tertawa. Wajah hantu itu melihat ke arah petir keemasan, mata berkedip karena marah ketika dia berteriak, "Surga!" Pada saat yang hampir bersamaan dengan saat wajah hantu berbicara, petir emas terdistorsi, dan seorang pria berjalan keluar, mengenakan jubah hijau, sebuah mahkota kekaisaran di kepalanya. Dia tampak mengancam tanpa marah, dan memiliki energi yang sangat besar sehingga dia tidak lain adalah Celestial. Kamu berhasil menyembunyikan diri untuk waktu yang lama. Akhirnya, saya menemukan Anda. Tersenyum penuh semangat, surga bergerak ke arah wajah hantu. Wajah hantu mengeluarkan teriakan menusuk, dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari pertarungan ini, dan karena itu, dia langsung menyerang. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, booming yang memekakan telinga berdering. Bai Xiaochun baru saja lolos dengan hidupnya, namun, tidak senang tentang itu sama sekali. Bahkan, dinginnya mencekam hatinya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa sedihnya Ling Ling tampak pada gagasan ayahnya datang, dan itu sangat aneh. Baru saja surgawi telah muncul dari cahaya keemasan di sekitar Du Lingfei. Lebih jauh, dia mengatakan bahwa dia sudah ada di sini. Itu pada gilirannya tampaknya menyiratkan bahwa surgawi sengaja membiarkan mereka berdua berada dalam bahaya ekstrim dalam asap hitam itu, semuanya untuk mendapatkan kesempatan yang dia cari. Jelas dia telah setelah kesempatan untuk menyerang wajah hantu. Dan kesempatan itu lebih berharga baginya daripada keselamatan putrinya sendiri. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun memandang Du Lingfei, dan bisa melihat kekecewaan pahit di matanya. Banyak dari apa yang Bai Xiaochun tahu tentang surga hanyalah spekulasi dan dugaan. Tapi sebagai putri pria itu, Du Lingfei mengenalnya dengan baik. Dia awalnya berasumsi bahwa ayahnya benar-benar telah mengirimnya dan Bai Xiaochun ke utara untuk mencari tahu kebenaran tentang apakah kakak perempuan sulungnya masih hidup atau tidak. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa masalah kakak perempuan sulungnya tampaknya tidak penting. Celestial telah melempar dia dan Bai Xiaochun keluar sebagai umpan untuk mencoba menggulung wajah hantu dari galeon tulang. Meskipun dia tidak yakin mengapa ayahnya berpikir bahwa dia dan Bai Xiaochun akan cukup untuk memikat wajah hantu, jelas itu berhasil. Ayah, pikirnya, semua yang kamu lakukan adalah meninggalkan dunia ini. Tapi apakah semua itu sepadan? Apakah tindakan meninggalkan lebih penting daripada keluarga? Du Lingfei merasa hatinya hancur berkeping-keping saat dia menyaksikan ayahnya berkelahi dengan wajah hantu. Pada saat ini, luka Celestial telah pulih secara signifikan, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah hantu itu tidak bisa di atas angin. Mendengus dingin, Celestial maju dan berkata, tidak mudah melacakmu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba kabur. Wajah hantu itu tertawa kecil. Menggunakan darah dan dagingmu sendiri untuk memancingku keluar. Anda benar-benar hidup sesuai dengan reputasi Anda sebagai ambisius dan kejam. Ya, jadi apa? Rupanya, surgawi tidak melihat ada yang salah sama sekali dengan menggunakan putrinya seperti dia. Bagaimanapun, dia masih hidup. Dan wajah hantu misterius itu hampir tidak mungkin untuk dilacak begitu ia bersembunyi.
Dia benar-benar bertekad untuk menangkapnya, dan baginya, menggunakan Bai Xiaochun dan Du Lingfei sebagai umpan sangat berharga. Dia tidak hanya berencana untuk menggunakan wajah hantu untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dunia di luar, tetapi dia juga berharap untuk memperbaikinya menjadi harta pribadi. Keberhasilan akan memberinya dorongan dalam kecakapan pertempuran yang mungkin membantunya memaksa Gravekeeper untuk membuka World Gate. Jika tidak, mungkin pengetahuan yang diperolehnya akan memungkinkannya melakukan itu sendiri. Yang benar adalah bahwa Surgawi telah diatasi dengan putus asa ketika Galeon Tulang pergi. Dan fakta bahwa wajah hantu itu tetap berada di belakang atas inisiatifnya sendiri memberinya satu kemungkinan terakhir untuk berhasil sebelum beralih ke metode terakhir yang ingin dia hindari. Wajah hantu Surgawi dan tawa yang menangis naik semakin tinggi ke langit ketika mereka bertarung, dan juga mulai bergerak menjauh dari kejauhan, sampai mereka bahkan tidak terlihat. Pada saat itu, angin menjerit yang menghantam dataran es akhirnya mereda, dan semuanya menjadi tenang. Namun, Bai Xiaochun tidak bisa menenangkan hati dan pikirannya. Dan sayangnya, dia tidak tahu bagaimana menghibur Du Lingfei. Sambil menghela nafas, dia berjalan mendekat perlahan-lahan memeluknya dan mengangkatnya. Dia menjadi kaku pada awalnya, tetapi ketika dia merasakan kehangatan lengan dan dadanya, dia perlahan merosot ke lengannya, seolah-olah karena kelelahan. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia bergumam. Tiba-tiba, dia tampak sangat lemah, menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas. Setelah beberapa saat, dia tampak menenangkan diri. Menatapnya, dia dengan lembut berkata, "Bagaimana menurutmu, Xiaochun? Apakah benar-benar penting untuk meninggalkan dunia ini?" "Aku tidak benar-benar tahu," katanya sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi aku tahu kalau itu aku tidak mau pergi. Saya suka tanah Heavenspan, dan saya bahkan suka Willens. Mengapa saya ingin pergi?" Dia berbicara kebenaran dari lubuk hatinya. Surgawi membuatnya tampak seperti tanah Heavenspan adalah penjara yang tidak sabar untuk melarikan diri darinya, suatu sikap yang Bai Xiaochun tidak bisa mengerti. Sejauh yang dia ketahui, selama dia memiliki umur panjang yang cukup, dan memiliki teman-teman dan keluarganya bersamanya, maka tanah Heavenspan sangat indah lebih jauh. Ghost Mother telah menjelaskan bahwa dunia di luar adalah tempat yang aneh dan berbahaya. Mengapa ada orang yang ingin melompat lebih dulu ke bahaya? Meskipun, untuk bersikap adil, Bai Xiaochun juga merasa seperti Gravekeeper itu menjadi agak tidak masuk akal. Jika Celestial ingin pergi, mengapa tidak membuka World Gate untuknya? Du Lingfei tersenyum menanggapi kata-katanya, senyum indah yang sepertinya mencerahkan kegelapan malam di sekitarnya. Ketika cahaya bulan jatuh ke atas mereka, dikelilingi oleh es, itu adalah pemandangan yang indah. "Aku juga tidak ingin pergi dari sini," gumamnya. "Aku sama sepertimu. Saya hanya ingin kedamaian dan ketenangan, dan teman-teman dan keluarga saya. Kehidupan yang sederhana. Aku juga tidak ingin pergi dari sini," gumamnya. "Aku sama sepertimu. Saya hanya ingin kedamaian dan ketenangan, dan teman-teman dan keluarga saya. Kehidupan yang sederhana. Kecuali aku bahkan tidak punya teman Xiaochun, lihat aku. Setelah bertahun-tahun saya hidup, saya tidak punya satu pun. Dan aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibuku sendiri." Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Memegangnya lebih erat, dia mulai berjalan maju tanpa tujuan sepanjang malam. Akhirnya matahari terbit di kejauhan, memancarkan sinar hangat di tanah. Bai Xiaochun dan Du Lingfei telah berjalan sepanjang malam, tapi sekarang mereka berhenti di tempat. Tiba-tiba, sebuah petir emas muncul di langit, yang menembus udara untuk sementara waktu sampai berubah menjadi bentuk seorang pria dengan jubah hijau. Surgawi telah kembali. Dia memegang bola asap hitam di tangannya, yang tidak lain adalah wajah hantu yang tertawa. Itu tidak berjuang, dan tidak bisa melarikan diri. Jelas, upayanya untuk menangkap benda itu telah sukses. Ekspresi Surgawi suram dan tidak sedap dipandang saat dia memindai area dengan perasaan surgawi sampai dia menemukan Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Hanya setelah menangkap wajah hantu yang tertawa-tawa itulah Celestial menyadari bahwa dia tidak lengkap. Itu hanya klon jiwa. Jiwa yang benar masih hilang. Jelas sekali bahwa wajah hantu itu adalah penipu ulung, dan meskipun dia agak tersentuh oleh umpan yang diusir Celestial, dia masih memutuskan untuk mengandalkan sihir rahasia untuk memisahkan sebagian dirinya dalam bentuk klon jiwa, hanya untuk berhati-hatilah. Meskipun Celestial telah berhasil menangkap klon Soul, dia juga telah memperingatkan musuhnya, yang akan membuatnya semakin sulit untuk mendapatkan jiwa yang sebenarnya. Selain itu, jelas bahwa untuk saat ini, lawannya akan tetap bersembunyi, dan akan memastikan untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang lokasinya. Namun, setidaknya dia belum keluar sepenuhnya dengan tangan kosong. Meskipun Soul Clone itu bukan jiwa yang lengkap, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Celestial mengambil napas dalam-dalam dan menatap Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Melambaikan tangannya, dia mengirim medali terbang ke bawah. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Celestial mengambil napas dalam-dalam dan menatap Bai Xiaochun dan Du Lingfei. Melambaikan tangannya, dia mengirim medali terbang ke bawah. Mata berkedip, Bai Xiaochun perlahan meraih untuk mengambilnya. "Jangan terlalu memikirkannya," kata Surgawi.
Itu hanya medali perintah. Sekarang Anda dapat kembali ke Nine Heavens Cloud Lightning Sect dan menggunakan portal teleportasi untuk kembali ke wilayah Heavenspan Timur. Dengan itu, dia mengabaikan Bai Xiaochun dan mengalihkan pandangannya ke Du Lingfei. Ayo pergi, Feier, katanya lembut. Du Lingfei ragu-ragu sejenak tetapi tidak menolak. Memeluk Bai Xiaochun dengan erat, dia mengucapkan selamat tinggal. Namun, Bai Xiaochun menolak untuk membiarkannya pergi begitu saja. Menatap Surgawi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Surgawi, Fei Fei dan aku. Sebelum dia bisa selesai berbicara, mata Surgawi berkilauan dengan cahaya dingin, dan dia menyela, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda ingin saya meninggalkan putri saya di sini bersamamu. Sayangnya, Anda tidak memenuhi syarat. Kita bisa membicarakannya ketika kamu setengah dewa. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang ke udara. Du Lingfei menggelengkan kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Kemudian dia mengikuti Celestial dan menghilang ke udara. Bai Xiaochun berdiri di sana untuk sementara waktu, emosi yang rumit memenuhi dirinya. Sekali waktu, dia berasumsi bahwa sebagai putri surgawi, Du Lingfei akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan sebagai hasilnya, banyak kebahagiaan. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi di dataran es di utara, dia menyadari betapa pahitnya hidupnya, dan betapa dinginnya surgawi memperlakukannya. Demigod, ya, gumamnya. Tiba-tiba matanya berkilauan dengan tekad yang teguh. Kembali ketika Bai Xiaochun pertama kali menjadi bagian dari dunia kultivasi, dia bahkan belum pernah mendengar tentang dewa, apalagi memilikinya sebagai tujuan untuk menjadi satu. Tapi sekarang dia berada di pertengahan Dewa Deva, dia sebenarnya sangat dekat dengan tingkat itu. Selanjutnya, kembali di Giant Ghost City di Willlands, ia telah memperoleh setetes darah jiwa dari Giant Ghost King, yang untuk sementara waktu membuatnya mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang dewa setengah dewa. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana bayi perempuan itu mengatakan kepadanya bahwa tanah di utara adalah fondasi benda ajaib, dan dipenuhi dengan cadangan energi spiritual surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah nasib baik itu akan memungkinkannya untuk mencapai terobosan basis kultivasi penuh, dia tahu bahwa itu akan memungkinkannya untuk menghancurkan siapapun di alam dewa. Selanjutnya, dia bahkan mungkin bisa melawan setengah dewa. Akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melintas di cakrawala. Beberapa hari kemudian, ia menemukan sungai es yang cocok untuk mengukir gua abadi, di mana ia duduk bersila. Khawatir tentang dampak dari Celestial, dia tidak segera memanggil bayi perempuan itu, tetapi malah memutuskan untuk menunggu. Setelah setengah bulan berlalu tanpa kedatangan surgawi, Bai Xiaochun akhirnya mulai merasa percaya diri. Namun, dia masih menunggu 3 bulan lagi. Akhirnya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Matanya terbuka, dan dia mengambil napas dalam-dalam saat dia menarik peti mati dari tasnya. Melihat itu dengan ragu-ragu, dia berkata, segala sesuatu yang perlu dikatakan antara aku dan matriark yang frigid, telah dikatakan. Tidak ada gunanya baginya untuk mencoba menarik yang cepat pada saya. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan daun es dan meletakkannya dengan lembut ke permukaan peti mati. Daun itu langsung tenggelam ke peti mati, dan mendarat di dahi bayi perempuan itu. Cahaya menyilaukan melintas, dan daun itu menghilang. Bahkan ketika Bai Xiaochun melihat dengan gugup pada peti mati, suara bersemangat yang belum pernah dia dengar dalam beberapa waktu tiba-tiba berbicara dalam benaknya. Aura utara, dinginnya dingin aura kebangkitan. Kamu telah melakukan dengan baik. Ketika saya sepenuhnya bangun, itu hanya akan berlangsung selama 100 napas. Saya tidak bisa melakukannya sekarang. Ikuti petunjuk saya ke Simple Entry. Sesampai di sana, saya bisa bangun sepenuhnya, dan hitungan mundur 100 napas akan dimulai. Itu akan menjadi waktu untuk membuka pintu masuk ke item ajaib. Bai Xiaochun menggigil ketakutan. Dia telah banyak memikirkan masalah ini selama beberapa bulan terakhir, tetapi karena dia telah membuat keputusan, dia bangkit dan mulai mengikuti arahan bayi perempuan. Dia meninggalkan gua abadi, dan kemudian mulai berjalan jauh ke dataran es di utara. Tak lama kemudian, dia dibawa ke sungai es yang besar. Setelah melihat sekeliling area sebentar, dia menginjak kakinya di tanah, yang menyebabkan celah besar terbuka. Dia menatap celah, lalu terbang ke dalam. Kadang-kadang, ia menemukan penghalang es yang menghalangi jalannya, yang hanya akan dihancurkannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia jauh di bawah permukaan dataran. Dia sekarang berada di gua es raksasa yang dipenuhi ki dingin yang kuat. Paku es menjorok kemana-mana, serta sungai-sungai es yang lebih kecil, membuat seluruh tempat itu tampak sangat berbahaya. Begitu dia berada di gua, dia menyadari bahwa, jauh di bawah di tanah ada sebuah danau besar yang tampak seperti cermin. Permukaan danau ditutupi dengan es halus yang memancarkan perasaan usia yang ekstrim. Semuanya sunyi saat dia melayang dan mendarat di danau, di mana dia bisa melihat bayangannya. Seluruh tempat itu tampak sangat misterius. Aku di sini. Anda tahu apa akibatnya jika Anda berbohong kepada saya, bukan? Aku tidak akan bertarung denganmu untuk mengendalikan benda sihir.
Selama kamu tidak melakukan apapun untuk menyakitiku, kita akan baik-baik saja. Tetapi jika Anda memiliki niat buruk, Anda mati. Saya yakin Anda tahu mana yang merupakan pilihan terbaik bagi Anda. Pada titik ini, suara gembira bayi perempuan itu terdengar di benaknya. Ini tempatnya. Cepat dan keluarkan peti mati. Bai Xiaochun tidak ragu untuk melakukan hal itu. Dia mengeluarkan peti mati dan dengan lembut meletakkannya di permukaan danau cermin. Hampir seketika, peti mati itu mulai bersinar dengan cahaya terang, dan fluktuasi yang kuat mulai turun darinya. Pada titik ini, suara bayi perempuan itu kembali terdengar di benaknya. Terima kasih atas bantuan Anda, Bai Xiaochun. Jangan khawatir, Anda tidak akan menyesali ini. Dan tidak, aku tidak berbohong padamu. Aku meninggalkan satu-satunya simpul masuk ini ke dalam benda ajaib bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah satu-satunya lokasi untuk masuk ke dunia yang ada di dalamnya. Aku butuh 100 napas waktu untuk membuka simpul. Setelah terbuka, kita berdua akan tersedot ke item ajaib. Setelah kita berada di dalam, aku perlu waktu untuk menyatu dengan benda ajaib dan menjadi robot rohnya. Sedangkan untuk Anda, jangan ragu untuk menyerap energi surga dan bumi yang telah menumpuk di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu. Setelah kita berada di dalam, aku perlu waktu untuk menyatu dengan benda ajaib dan menjadi robot rohnya. Sedangkan untuk Anda, jangan ragu untuk menyerap energi surga dan bumi yang telah menumpuk di dalam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu. Percayalah kepadaku, ketika kami berdua keluar lagi Anda tidak akan menyesali keputusan Anda. Bayi perempuan itu tidak bisa menekan kegembiraan dalam suaranya. Ketika dia selesai berbicara, peti mati itu mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pada saat yang sama, meleleh. Saat peti mati meleleh, Bai Xiaochun bisa melihat bayi perempuan itu tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, dia adalah wanita muda yang cantik. Kemudian, dia mulai bersinar dengan sangat terang sehingga mustahil untuk melihat apapun darinya di luar garis besarnya. Aura yang kuat mulai memancar keluar dari dirinya yang tidak naik ke udara, melainkan jatuh ke arah danau cermin. Danau menjadi air, yang mulai beriak bolak-balik ketika wanita muda itu tenggelam ke dalamnya. Itu menyebabkan riak tumbuh lebih kuat, dan mengirim suara gemuruh bergema ke segala arah. Jantung Bai Xiaochun berdetak kencang saat dia melihat dengan gugup. Satu napas waktu demi waktu berlalu ketika riak-riak tumbuh lebih kuat, dan wanita muda itu tenggelam ke pusaran yang dihasilkan. Awalnya pusaran itu berputar perlahan, tetapi setelah 20 napas waktu, pusarannya berputar cukup cepat. Saat pusaran terhubung dengan kekuatan simpul energi, sebuah terowongan terbentuk yang mengarah ke benda ajaib. Pada 40 napas waktu, gemuruh itu tumbuh begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk mendengar apapun. Banyak paku es dan sungai es tidak dapat mempertahankan suara yang kuat dan hancur. Namun, Bai Xiaochun tidak memperhatikan itu. Semua perhatiannya tertuju pada pusaran. 50 napas, 60 napas, 70 napas. Jantung Bai Xiaochun berdebar saat pusaran berputar dengan sangat gila. Pada titik ini, dia cukup yakin bahwa dia bisa melihat sesuatu yang menyerupai terowongan seperti gua di dalam pusaran. Di luar terowongan itu adalah dunia lain. 30 napas waktu tersisa. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah lebih dekat. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, suara yang familiar tiba-tiba bergema. Itu terdengar seperti angin menjerit bercampur tawa dan meratap. Begitu Bai Xiaochun mendengar suara itu, wajahnya jatuh, dan dia berputar untuk melihat sesosok bayangan kabur ke dalam gua melalui celah di atas. Kamu, bukankah surga menangkap Anda? Pikiran Bai Xiaochun mulai berputar pada kemungkinan bahwa surga juga mungkin ada. Surgawi, dia hanya mendapatkan klon jiwa. Sosok bayangan ini tidak lain adalah wajah hantu yang tertawa-tawa. Wajah hantu itu terkekeh saat dia melihat ke pusaran, matanya bersinar karena keserakahan. Meskipun Bai Xiaochun menemukan respons wajah hantu itu mengejutkan, setidaknya itu menunjukkan bahwa surga tidak ada. Sayangnya, dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak dekat untuk menjadi pasangan untuk wajah hantu ini, dan fakta bahwa dia memiliki sinar serakah di matanya menyebabkan hatinya mulai berdebar. Sialan, bagaimana cara surgawi mengacau seperti itu? Dia hanya mendapatkan soul clone. Bai Xiaochun segera mulai mundur. Jadi, wajah hantu itu berkata dengan keras, ternyata ada harta dunia yang tersembunyi di bawah dataran es ini. Hahaha. Celestial tidak menyadarinya, tetapi Anda tidak bisa membodohi saya. Ternyata membayangi Anda adalah pilihan yang baik. Mengorbankan soul clone pasti akan sia-sia jika aku bisa menabur takdir dengan item ajaib seperti ini. Dengan itu, seluruh dunia ini bisa menjadi milikku. Mata bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memancarkan fluktuasi basis kultivasi yang mengerikan. Ia maju. Sial, masih ada 20 napas yang tersisa. Wajah pucat, Bai Xiaochun mundur dengan gugup. Dia sangat menyadari bahwa, meskipun tidak lengkap, wajah hantu yang tertawa masih memiliki kecakapan pertempuran yang setara dengan seorang dewa, dan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dia lawan. Saat dia mundur, wajah hantu itu melayang turun, matanya berkilat karena keserakahan.
Mengabaikan Bai Xiaochun sepenuhnya, dia menuju ke pusat pusaran. Harta dunia ini adalah milikku. Wajah hantu itu terkekeh girang. Mata Bai Xiaochun sudah mulai menyala dengan amarah. Meskipun dia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi jika usaha bayi perempuan itu terganggu, bahkan orang paling bodoh di dunia dapat menebak bahwa itu akan buruk. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pikirnya, matanya berubah merah. Jika wajah hantu mengambil kendali atas benda ajaib itu, bukan saja ia dan bayi perempuannya akan gagal pada menit terakhir, tetapi ada kemungkinan ia bisa kehilangan nyawa kecilnya yang malang. Lagi pula, tidak mungkin wajah hantu itu membiarkannya pergi untuk menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, atau khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Bai Xiaochun melolong, segera beralih ke Forefather Transformation untuk menyerang wajah hantu. Dia hanya mengambil 3 langkah, tetapi sudah mencapai transformasi kelima. Mata kirinya bersinar dengan cahaya bulan, memberikan peningkatan eksplosif pada kekuatannya. Kemudian dia menambahkan dalam Living Mountain Incantation. Semua basis kultivasi gabungan dan kekuatan tubuh dagingnya untuk sementara memberinya tingkat kekuatan yang melampaui alam dewa akhir. Meskipun dia tidak berada di lingkaran besar, dia sangat dekat. Semburan angin bergema saat dia menggunakan heks kematiannya untuk menembak maju dan muncul tepat di depan wajah hantu. Kau tidak kemana-mana. Dia meraung dengan suara yang berderak seperti petir surgawi, secara bersamaan melepaskan kepalan kaisar yang mati. Dia tidak menahan apapun. Dia menuangkan semua kekuatan tubuh dagingnya ke dalam pukulan, memaksa wajah hantu untuk berbalik dan menatapnya. Namun, sinar cemoohan muncul di mata wajah hantu itu, alih-alih mundur, dia menerjang maju untuk menemui tinju kaisar tak berujung milik Bai Xiaochun. Sebuah ledakan besar bergema. Darah disemprotkan dari mulut Bai Xiaochun saat ia jatuh ke belakang, tinju kaisarnya yang tak berujung dialihkan, mantra gunung hidupnya hancur, dan transformasi nenek moyangnya terkalahkan. Kau terlalu banyak berpikir tentang dirimu sendiri, kata hantu itu dengan mendengus dingin. Berbalik, dia kembali ke pusat pusaran. Namun, berkat kekuatan darah abadi, luka-luka Bai Xiaochun sudah pulih dengan cepat. Saat wajah hantu terus maju, Bai Xiaochun meraung dan menggunakan Mountain Sucking Bash untuk menembak ke depan. Dia melakukan gerakan mantra 2 tangan, memanggil kerajaan Water Swarm-nya. Pada saat yang sama, dia mengirim ki dingin keluar, di mana muncul banyak proyeksi dingin yang menerjang wajah hantu. Khawatir itu tidak cukup, dia menamparkan tasnya memegang dan menghasilkan beberapa api multiwarna, yang dia juga membuang di depannya. Retakan menyebar di es di sekitarnya, dan panas yang kuat dari lautan api yang dihasilkan dari ledakan nyala api multiwarna menyebabkan sebagian besar mencair. Bahkan wajah hantu tertawa menangis, yang saat ini memiliki kehebatan pertempuran dewa, tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Biasanya, wajah hantu bisa menangani serangan ini dengan mudah, dan juga bisa membunuh Bai Xiaochun dengan mudah. Namun, dia khawatir tentang fluktuasi pertempuran menarik perhatian. Selain itu, dia telah memperhatikan, bahwa tampaknya ada sesuatu di dalam pusaran, menyatu dengan benda ajaib. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan Bai Xiaochun. Apa yang perlu dia lakukan adalah masuk ke item magis sebelum proses sekering selesai, dan pastikan bahwa dia adalah orang yang menyatu dengannya. Aku akan menanganimu sebentar lagi, katanya dengan mendengus dingin. Kemudian, tanpa ragu dia menyerukan kutukan aneh, diucapkan dalam bahasa yang tidak berasal dari tanah Heavenspan. Saat dia melakukannya, asap hitam yang mengelilinginya berubah menjadi 9 simbol magis, yang berputar-putar di udara menuju Bai Xiaochun. 9 simbol magis itu tampaknya mengandung kekuatan esens, dan meskipun mereka lebih lemah dari sebelumnya ketika wajah hantu menggunakannya di masa lalu, mereka masih bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Meskipun melepaskan 9 simbol magis, wajah hantu itu tidak berhenti sejenak. Dia terus maju, mengabaikan gunung Sucking Bash milik Bai Xiaochun, kerajaan Water Swarm, dan lautan api yang mengejutkan. Adapun simbol magis, mereka berputar-putar di sekitarnya, menembus semua kemampuan surgawi Bai Xiaochun untuk muncul langsung di depannya. Ketika simbol-simbol magis menghantamnya, dadanya ambruk dan dia terbatuk sekumpulan darah. Itu adalah cedera pedih yang menyebabkan penglihatannya berenang saat ia terlempar ke belakang dengan kejam. Saat Bai Xiaochun terlempar pergi, keserakahan di mata wajah hantu itu tumbuh lebih kuat dan dia mendekat di tengah pusaran. Jika dia memasuki pusaran, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dalam kegilaannya, Bai Xiaochun membuka Heavenspan Dharma Eye, mengirimkan seberkas cahaya yang melilit wajah hantu. Wajah hantu itu berhenti sejenak, tetapi bergerak kembali sesaat kemudian. Dia marah dan frustrasi, tetapi tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan Bai Xiaochun. Dia terus maju sampai setengah kepalanya berada di pusaran itu sendiri. Pada saat itu, sebuah suara bergema di benak Bai Xiaochun. Wajah hantu itu berhenti sejenak, tetapi bergerak kembali sesaat kemudian. Dia marah dan frustrasi, tetapi tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan Bai Xiaochun. Dia terus maju sampai setengah kepalanya berada di pusaran itu sendiri. Pada saat itu, sebuah suara bergema di benak Bai Xiaochun.
Hanya ada beberapa napas waktu yang tersisa. Hentikan dia. Mata merah, Bai Xiaochun berteriak, kamu memaksaku untuk melakukan ini, wajah hantu. Bai Xiaochun tidak punya pilihan. Dia dengan cepat menghancurkan setetes darah abadi, menyebabkan tingkat ki darah yang menjulang melonjak melalui dirinya dari kepala hingga kaki. Matanya tiba-tiba tampak sangat jahat saat dia melangkah maju, energi berdenyut. Dia sudah mulai kehilangan kendali atas kesadarannya, dan bertindak berdasarkan insting saja. Saat God Killer dilepaskan, dia tiba-tiba menjadi rakus tertarik pada semua jenis kekuatan hidup. Sebelum wajah hantu itu bahkan bisa merasakan darah ki yang melonjak dari God Killer, Bai Xiaochun tepat di depannya. Bai Xiaochun mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke arahnya dengan kejam. Seketika, sebuah getaran mengalir di wajah hantu itu, dan sensasi krisis mendalam muncul di dalam dirinya. Dan kemudian, dia dikeluarkan dari pusaran. Melolong, wajah hantu itu berputar untuk melihat Bai Xiaochun berdenyut dengan ki darah. Sial, apakah ini, sihir darah? Wajah hantu tidak bisa lebih terkejut dengan betapa berbahayanya Bai Xiaochun pada saat ini. Wajah hantu tidak bisa lebih terkejut dengan betapa berbahayanya Bai Xiaochun pada saat ini. Pada saat wajah hantu diseret ke tempat terbuka, bayi perempuan itu mencapai akhir dari 100 napas waktu. Pusaran itu melonjak sekuat tenaga gravitasi yang kuat meletus keluar, menyeret segala sesuatu di daerah menuju pembukaan. Baik Bai Xiaochun maupun wajah hantu tidak memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri saat mereka tersapu. Mungkin aku gagal pada usaha pertamaku, tapi begitu aku berada di dalam benda ajaib itu, aku akan mencari cara lain untuk mengambil kendali. Wajah hantu itu marah, tetapi pada saat yang sama, bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres tentang Bai Xiaochun. Jiwa surgawi orang ini lemah, membuatnya sulit baginya untuk menggunakan sihir darah itu dengan benar. Kalau tidak, dia akan sangat sulit diatasi. Wajah hantu itu mendengus dingin ketika dia diseret ke pusaran. Namun, dia masih berhasil mengirim simbol sihirnya ke Bai Xiaochun lagi. Beraninya kau membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Sekarang setelah Anda kehilangan kesadaran dan bertindak berdasarkan naluri, ini adalah waktu yang tepat untuk menyegel Anda. Cahaya misterius keluar dari matanya saat 9 simbol magis mengelilingi Bai Xiaochun, tumpang tindih satu sama lain saat mereka mengirim kekuatan penggalian gunung yang mengeringkan gunung. Lapis demi lapis, kekuatan penyegel menetap di Bai Xiaochun. Bahkan ketika tanda penyegelan jatuh pada tempatnya, pusaran itu bergemuruh dengan intensitas yang menggelegar, dan Bai Xiaochun dan wajah hantu terseret ke dalam. Saat itu, danau dan gua es mulai runtuh. Di kedalaman wilayah Sungai Heavenspan Utara adalah dataran es yang saat ini runtuh dengan sendirinya. Daerah yang terkena dampak tumbuh lebih dalam dan lebih luas, sampai kawah es besar muncul. Itu hampir tampak seperti kepalan besar yang meninju es, menciptakan bekas luka yang menarik di lanskap. Gemetar tanah itu dapat dideteksi pada jarak yang jauh, memastikan bahwa 9 sekte petir 9 langit memperhatikan. Master Cloud Lightning dan para deva lainnya menyelidikinya, dan bahkan leluhur dewa datang untuk kunjungan pribadi. Namun, tidak ada jumlah pencarian yang memberikan petunjuk apapun yang menyebabkan acara tersebut. Semua bukti telah dihisap oleh pusaran itu. Masa sulit, kata Patriark dengan desahan dan gelengan kepalanya. Biasanya, dia akan lebih fokus menggali dan menggali sampai dia tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang dia tidak berminat untuk itu. Dia berbalik untuk melihat ke arah Pulau Heavenspan, dan kemudian kembali ke arah Willlands. Jauh di matanya, kilatan kelelahan bisa terlihat. Yang benar adalah bahwa dia tidak terlalu senang dengan masalah persidangan dengan api, dan yang disebut-sebut sebagai orang surga mencari magang. Faktanya, ketidakpuasan itu adalah alasan mengapa ia secara terbuka menekankan di depan Du Lingfei bahwa Utara adalah entitas yang kuat dan otonom. Tentu saja, bahkan jika dia lebih tidak puas daripada yang sudah ada, dia tidak akan pernah bisa mengungkapkannya secara terbuka kepada surgawi. Namun, dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang tidak puas. Setelah pertempuran apokaliptik di Willlands, dan kegagalan usaha di dalam Galeon Tulang, Celestial hanya punya satu pilihan lagi. Sepertinya perang akan segera dimulai, gumam Patriark. Sambil mendesah, dia berbalik dan pergi. Setelah para pembudidaya dari 9 sekte petir 9 langit pergi, daerah di sekitar kawah sangat sepi. Salju mulai turun lagi. Pada tahun-tahun mendatang, salju yang turun akan berubah menjadi es yang keras, yang perlahan-lahan akan menumpuk. Akhirnya, kawah akan terisi, dan meskipun selalu terlihat aneh, pada akhirnya akan lebih menjadi bagian dari lanskap daripada luka mengangas seperti sekarang. Jauh, jauh di bawah permukaan, di tempat yang para dewa dan kemungkinan bahkan tidak akan diperhatikan oleh surga, adalah harta dunia. Di dalam harta itu ada dunia yang unik. Itu adalah benda ajaib yang bentuknya mencerminkan utara secara keseluruhan, dengan interior yang hanya sekitar 30% lebih besar dari wilayah Sungai Heavenspan Utara itu sendiri. Hanya wilayah tengah dari dunia interior yang sedingin es seperti utara. Di timur, ada laut besar yang sejernih air hujan yang terkadang jatuh dari langit. Tidak ada kilat atau guntur dengan hujan itu, seolah-olah itu jatuh entah dari mana selama-lamanya, terus-menerus mengisi laut yang tidak pernah meluap.
Ada laut di barat juga, tetapi bukan lautan air. Itu adalah lautan api yang mengamuk yang melemparkan cahaya merah ke langit, cahaya yang terlihat dari jauh di kejauhan. Cara langit terbakar bersamaan dengan laut di bawahnya akan mengejutkan siapapun sampai ke intinya. Dalam hal ukuran, Laut Timur air hujan dan Lautan Api Barat hampir sama. Lautan di timur dan barat bukan satu-satunya hal aneh di dunia ini. Di selatan dan utara adalah awan hujan dan lembah angin. Di selatan, tanah itu sendiri kering dan kering, bukan karena api, tetapi karena awan yang tak berujung di langit. Awan petir begitu tebal dan banyak sehingga hampir hitam, dan dipenuhi dengan sambaran petir yang tak berujung. Petir itu berisi kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan tanah dimanapun ia mendarat. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan, bahkan dari kejauhan. Adapun utara, itu dipenuhi dengan banyak barisan pegunungan berpotongan yang tampak seperti naga berputar, melingkar. Gunung-gunung menciptakan lembah yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengisi dengan angin ledakan, sehingga mengubah utara menjadi tanah lembah angin. Angin menjerit di utara cukup keras untuk mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya, terutama ketika mempertimbangkan lanskap tandus. Rupanya, makhluk hidup apapun yang mencoba melawan angin itu akan berubah menjadi puing-puing. Berbeda sekali dengan keempat area lainnya adalah wilayah tengah, yang tampak jauh lebih aman dan lebih tenang. Saat ini, seseorang dapat terlihat melintasi dataran es. Dengan menggigil kedinginan, dia akan bergerak, sesekali melihat sekeliling untuk mengukur sekelilingnya. Dia tampak sangat gugup. Dia tidak lain adalah Bai Xiaochun. Kau menipuku, Frit Matriarch. Geramnya, cemberut di ambang air mata. Dia telah diseret ke dunia ini 2 hari sebelumnya. Meskipun ditarik bersama dengan wajah hantu, mereka berdua berakhir di daerah yang sama sekali berbeda. Teknik God Killernya telah berakhir segera setelah dia masuk dan dia telah pulih kembali. Selanjutnya, teknik penyegelan wajah hantu telah dihilangkan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan tempat untuk bersembunyi, setelah itu dia mulai dengan hati-hati menjelajahi daerah itu. Namun, setelah 2 hari, dia sudah mulai memahami seperti apa dunia ini, dan itu meninggalkannya dengan perasaan yang sangat buruk. Tidak ada akumulasi energi spiritual di sini. Kau pembohong, Frigid Matriarch. Salah satu alasan utama dia bekerja sangat keras untuk membantu Frieder Matriarch, dan untuk melawan wajah hantu yang menakutkan, adalah agar dia bisa menggunakan energi spiritual yang seharusnya dari surga dan bumi di sini untuk melanjutkan kultivasinya. Tidak ada akumulasi energi spiritual di sini. Kau pembohong, Frigid Matriarch. Salah satu alasan utama dia bekerja sangat keras untuk membantu Frieder Matriarch, dan untuk melawan wajah hantu yang menakutkan, adalah agar dia bisa menggunakan energi spiritual yang seharusnya dari surga dan bumi di sini untuk melanjutkan kultivasinya. Tetapi sekarang setelah dia berada di dalam, dia bahkan tidak melihat sedikit pun energi. Lebih buruk lagi, wajah hantu juga di suatu tempat di dalam, dan bertemu dengannya akan membuat segalanya sangat sulit. Bai Xiaochun merasa seperti sudah marah karena frustrasi. Semakin dia memikirkan situasinya, semakin buruk suasana hatinya. Yang lebih aneh lagi adalah dia tidak bisa melakukan teleportasi. Akhirnya, dia menoleh ke belakang dan melolong, "Jangan bermain mati, Frit Matriarch. Keluar dan hadapi aku." Dalam 2 hari sejak kedatangannya, dia belum pernah mendengar suara bayi perempuan di benaknya sekalipun. Dia tampaknya benar-benar mengabaikannya. Itu menambah kemarahan pada depresinya. Namun, dia tidak berani berteriak terlalu keras. "Aku pasti akan memberitahu Gravekeeper tentang ini. Dan muridku. Dan Anda tahu, saya akan memberitahu Celestial juga." Akhirnya, dia hanya menghela nafas dan melanjutkan perjalanan melalui dataran es. Hal utama yang ingin dia lakukan adalah menghindari wajah hantu yang tertawa. Sayangnya, terlepas dari seberapa besar dataran es itu, ia sebenarnya beruntung tidak bertemu dengannya dalam 2 hari pertama. Pada hari ketiga, bahkan ketika dia melanjutkan dengan hati-hati, sensasi krisis yang akan segera terjadi menyebabkan dia menggigil, dan kemudian maju dengan kecepatan yang luar biasa. Di kejauhan ada sepetak asap hitam tebal, yang dengan cepat berubah menjadi gambar wajah hantu besar, yang menatap Bai Xiaochun dengan seringai dingin. Rupanya, itu telah menyadarinya jauh sebelumnya. "Kau membuatku sangat tertunda, kau pang kecil. Saya pikir saya akan mengulitimu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi layang-layang. Itu akan membuatku merasa sedikit lebih baik." Dengan itu, asap mendidih saat wajah hantu melesat ke arah Bai Xiaochun. "Kau membuatku sangat tertunda, kau pang kecil. Saya pikir saya akan mengulitimu hidup-hidup dan mengubahmu menjadi layang-layang. Itu akan membuatku merasa sedikit lebih baik." Dengan itu, asap mendidih saat wajah hantu melesat ke arah Bai Xiaochun. "Wajah hantu senior, Anda harus mendengarkan saya." Bai Xiaochun menjerit ketakutan. "Aku juga korban di sini. Matriark yang dingin itu benar-benar. Lihat, kenapa kita tidak bergabung saja?" Namun, bahkan ketika kata-katanya terus bergema, wajah hantu itu membuka mulutnya, mengungkapkan mulut yang menganga dan menganga yang muncul tepat di atas kepala Bai Xiaochun. Kulit kepala Bai Xiaochun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak.
Karena tidak punya waktu untuk berpikir, ia melepaskan kekuatan dari basis kultivasinya untuk melawan ketika tiba-tiba ia mendengar matriark yang beku berbicara di telinganya. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu dari sana. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan teleportasi melilit di sekitarnya. Tepat sebelum wajah hantu menelannya, suara gemuruh bergema keluar, bersama dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 500 km jauhnya. Baru saja dia akan bernapas lega, semburan kekuatan teleportasi lain bangkit, dan dia mulai memudar lagi. Beberapa saat sebelum dia menghilang, udara terbuka, dan wajah hantu itu muncul. Melihat Bai Xiaochun hendak melarikan diri, wajah hantu itu melolong, kamu pikir kamu mau kemana? Wajah hantu mengejarnya dengan marah, namun, bahkan mengandalkan teleportasinya sendiri, dia masih tidak bisa mengejar ketinggalan. Membunuh anak itu tidak penting. Aku harus mengendalikan item sihir ini terlebih dahulu. Menyadari bahwa dia tidak akan mampu mengejar Bai Xiaochun dalam waktu dekat, wajah hantu itu berhenti mengejarnya, dan malah terbang ke langit untuk mencoba mencari tahu bagaimana untuk mendapatkan kendali atas benda ajaib. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video Mimin. Untuk part selanjutnya akan segera di-upload. Untuk itu tetap standby di Hyuyin Channel.